Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya dengan tema manajemen berbasis sekolah yang berjudul Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Di sini apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Nah, manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen yaitu suatu proses penggunaan sumber daya yang untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan berbasis yaitu dasar atau asas, dan sekolah yaitu suatu lembaga yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan pemberian sebagian besar otonomi kepada lembaga pendidiknya sendiri berdasarkan kemampuan dari sekolah tersebut. Nah, di sini mengenai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada otonomi, yang kedua inisiatif, yang ketiga partisipasi, dan yang keempat fleksibilitas. Prinsip otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Artinya lembaga tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sekolahnya sendiri. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluasan yang diberikan kepada sekolah tersebut untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Yang ketiga, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi dapat diartikan dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Artinya di situ warga sekolah mulai dari guru, siswa, karyawan, dan masyarakat didorong untuk terlibat langsung dan menyelenggarakan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, semua itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip inisiatif. Prinsip ini didasarkan atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Artinya, manajemen di sini bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensi dari sekolah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari pengembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan yang dinamis. Nah, selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan mutu pendidikan, dan yang ketiga yaitu pemerataan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh melalui partisipasi dari orang tua terhadap sekolah. Selanjutnya, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas tersebut, serta peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan seperti guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, pemerataan pendidikan. Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada elemen-elemen di sini ada 3. Yang pertama, input. Input sekolah terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, dan input sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, proses. Proses sekolah merupakan proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, dan belajar mengajar. Yang ketiga, output. Output sekolah dapat diatur dengan kinerja sekolah, yaitu pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah. Standar yang menjadi acuan pendidikan. Nah, di sini pendidikan memiliki standar acuan, yaitu
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam bab 2 tentang lingkup, fungsi, dan tujuan. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan tentang lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.